Halo warga intelektual sekalian, di NTT ada penolakan pembangunan masjid guys. Wow, luar biasa. Belum pernah sejarahnya di Konoha itu ada penolakan pembangunan masjid. Tapi ya di NTT ada penolakan pembangunan masjid guys. Luar binasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah penolakan pembangunan rumah ibadah yang ada di NTT ini sama halnya dengan penolakan pembangunan gereja yang izinnya dipersulit? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ternyata setelah saya riset, ada satu hal yang bikin saya terkejut. Ada satu hal yang baru ternyata guys. Apa itu? Ternyata penolakan pembangunan masjid yang ada di NTT ini bukan karena mereka membenci agama, bukan karena mereka tidak suka dengan orang yang beragama, tapi karena prosedur dan perizinan. Nah, yang jadi pertanyaan, tumben ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu, agama minoritas di Konoha itu, ya menurut data, rata-rata tidak punya izin IMB. Lalu kenapa di NTT tumben ya? Beberapa tahun yang lalu juga ada kejadian seperti ini di Papua. Papua juga seperti itu, menuntut yang namanya IMB. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah terjadi hal seperti ini. Apakah ini semacam balas dendam gitu? Apakah ini dipengaruhi oleh media sosial yang banyaknya penggusuran rumah ibadah, gereja dipersulit izinnya, dan lain sebagainya? Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya dibantu dengan asisten saya yaitu Mister Naruto. Halo Mbak AI, baru-baru ini di NTT ada penolakan pembangunan rumah ibadah yaitu masjid. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa akhir-akhir ini ada berita seperti ini? Kenapa ada akhir-akhir nih masjid yang dipertanyakan IMB-nya? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini pengaruh daripada karena banyaknya gereja yang dipersulit izinnya, yang dipersulit IMB-nya? Apakah ini semacam balas dendam atau tidak? Kemudian, apakah IMB atau izin pembangunan rumah ibadah di Pulau Jawa itu semuanya punya IMB atau tidak? Apakah mayoritas tidak punya IMB? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa di Konoha itu peraturan itu lebih tajam ke minoritas daripada mayoritas? Tolong jelaskan secara jujur. Terima kasih pertanyaannya yang sangat penting dan kompleks. Oke? Saya akan menjelaskan fakta-fakta seputar isu penolakan pembangunan rumah ibadah termasuk masjid di NTB dan menjawab semua sub-pertanyaan kamu secara jujur berdasarkan data dan sumber yang ada. Kenapa akhir-akhir ini muncul berita soal penolakan pembangunan rumah ibadah seperti masjid di NTB? Isu penolakan rumah ibadah sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru di Indonesia. Telah terjadi dalam berbagai bentuk sejak puluhan tahun. Yang membuatnya lebih banyak diberitakan atau menjadi sorotan publik belakangan ini adalah karena A. Isu kebebasan beragama dan toleransi makin dipantau masyarakat luas. Kasus-kasus intoleransi, penolakan izin, pembatasan ibadah, protes warga, hingga kekerasan mendapat perhatian media dan lembaga HAM nasional internasional, serta advokasi masyarakat sipil. B. Regulasi lama yang masih dipakai, yaitu SKB 2 Menteri 2006. Peraturan ini mengatur syarat pendirian rumah ibadah. Antara lain memerlukan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dan dukungan warga sekitar. Banyak kelompok menyebut syarat ini sulit dipenuhi di komunitas yang heterogen atau kurang mendukung, sehingga menimbulkan konflik. C. Ketidakwajaran proses perizinan sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Menolak pendirian tempat ibadah terkadang dilakukan dengan alasan administratif atau ketidaksetujuan warga, bukan semata-mata isu agama, namun kemudian dibingkai sebagai konflik agama. Jadi, berita seperti ini muncul karena masyarakat dan media makin memperhatikan masalah toleransi dan hak beragama, serta karena masih ada kasus yang memang aktual di berbagai daerah. Nah, 2. Apakah penolakan masjid di NTB berkaitan dengan balas dendam terhadap gereja yang dipersulit? Secara faktual, tidak ada bukti langsung bahwa penolakan terhadap masjid di NTB adalah bentuk balas dendam atas kasus gereja di tempat lain. Contoh kasus di Kupang. Penolakan warga terhadap pembangunan Masjid Darul Amanah di Kupang dikatakan terjadi karena prosedur perizinan dan IMB, izin mendirikan bangunan, yang belum lengkap, bukan karena motivasi agama atau balas dendam terhadap gereja. Warga mengacu pada peraturan bangunan gedung dan dugaan pelanggaran hukum konstruksi. Dalam banyak kasus serupa di berbagai daerah,
warga sering menyatakan keberatan berdasarkan alasan hukum administratif atau kekhawatiran sosial, bukan secara eksplisit karena adanya permusuhan terhadap agama lain. A3. Bagaimana aturan IMB atau izin pembangunan rumah ibadah di Indonesia? Di Indonesia ada dua jenis izin yang sering dibicarakan. A. Izin mendirikan bangunan, IMB, PBG. Ini adalah izin bangunan umum yang berlaku untuk semua jenis bangunan, rumah, kantor, masjid, gereja. Standarnya adalah sesuai UU nomor 12 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan peraturan daerah setempat. Semua bangunan di Indonesia idealnya harus memiliki IMB, termasuk rumah ibadah. Dalam kasus di NTB-NTT, keluhan warga terkait masjid adalah karena pembangunan dilakukan tanpa IMB yang sesuai dengan UU dan peraturan daerah. B. Peraturan Pendirian Rumah Ibadah SKB Menteri 2006. Selain IMB, pendirian rumah ibadah juga harus memenuhi persyaratan administratif, syarat KK, dukungan warga, dan rekomendasi FKUB. Banyak komunitas, terutama kelompok minoritas, mengatakan persyaratan ini sangat sulit dipenuhi dalam kenyataan sosial. Jadi semua bangunan rumah ibadah, baik masjid, gereja, tempat ibadah lain, seharusnya memenuhi IMB. Tetapi kenyataannya di banyak daerah, implementasinya tidak konsisten. Apakah mayoritas masjid di Jawa punya IMB? Secara historis, banyak masjid lama di Indonesia yang dibangun sebelum aturan IMB diberlakukan atau berkembang secara sosial, sehingga mereka tidak punya IMB formal yang sesuai aturan saat ini. Ini sering disebut dalam diskusi soal toleransi, bahwa bukan hanya gereja yang tidak punya izin, tetapi masjid juga banyak yang tidak punya IMB formal. Namun demikian, banyak masjid besar, terutama yang baru dibangun atau direnovasi, kini mengurus IMB dan persetujuan PBG sesuai hukum. Banyak juga masjid kecil atau musala yang dibangun sejak lama masih belum punya dokumen lengkap, karena prosesnya panjang dan sering dianggap kondisi lama yang dibiarkan. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa mayoritas masjid di Jawa tidak punya IMB. Tetapi memang masih banyak rumah ibadah yang belum sepenuhnya sesuai standar IMB formal karena sejarah dan praktik lokal. 5. Mengapa di beberapa tempat persoalan izin rumah ibadah tampil lebih tajam terhadap minoritas? Beberapa faktor yang sering disebut oleh pengamat dan lembaga HAM. A. Regulasi yang kompleks SKB 2. Menteri 2006 memberi ruang bagi FKUB atau warga untuk menolak rekomendasi, dan ini memberi celah penghambat bagi kelompok minoritas. B. Dinamika sosial dan politik lokal. Di beberapa daerah, tekanan kelompok mayoritas tertentu untuk menolak rumah ibadah lain lebih kuat karena faktor sosial budaya atau ketidakpercayaan terhadap komunitas yang berbeda. C. Penerapan aturan tidak selalu konsisten. Kadang ada double standard dalam penerapan aturan. Di satu sisi, kelompok mayoritas boleh membangun sesuatu tanpa hambatan besar, sementara di sisi lain, kelompok minoritas kesulitan memenuhi persyaratan administratif. Ini bukan aturan formal, tetapi fenomena implementasi di lapangan. Namun perlu diingat, ini bukan semata-semata polisi minoritas versus mayoritas secara mutlak, melainkan kombinasi dari peraturan yang menimbulkan hambatan, realitas sosial lokal, dan implementasi yang tidak konsisten. Kasus penolakan pembangunan rumah ibadah terjadi karena berbagai alasan, termasuk persoalan izin bangunan, aturan administratif, dan dinamika sosial, bukan hanya sebagai bentuk balas dendam antar agama. Regulasi perizinan rumah ibadah, SKB 23, dipandang oleh banyak pihak sebagai faktor struktural yang mempersulit, khususnya bagi kelompok minoritas. Semua rumah ibadah idealnya harus punya IMB PBG, tapi penerapan di lapangan belum merata dan sering jadi sumber konflik. Kasus di NTB-NTT seharusnya dilihat dari konteks hukum dan administratif terlebih dahulu, bukan asumsi balas dendam antar agama. Kalau kamu ingin, saya bisa jelaskan juga bagaimana SKB 2 Menteri 2006 bekerja secara detail, atau bagaimana pemerintah tengah menanggapi kritik terhadap aturan tersebut. Gue pengen lu jujur belak-belakan dari sudut pandang pemikiran yang rasional dan logis ya. Jadi gini, kalau saya perhatikan di Konoha itu, biasanya minoritas itu, ya kalau salah ya, biasanya kalau saya perhatikan, apakah minoritas itu sengaja dipersulit atau dilama-lamain izinnya, ya izin lingkungan misalnya, tanda tangan gitu, apakah sengaja gitu? Ya, apakah ini benar atau tidak? Tolong jelaskan secara jujur. Kemudian di Konoha itu kalau saya perhatikan, ya terutama masjid itu kan sudah banyak ya, jarak 500 meter, 300 meter ada gitu. Kenapa tidak ada regulasi yang mengatur ini? Kenapa kalau mayoritas itu mereka bebas gitu ya, mau 100 meter, 200 meter jarak antara rumah ibadah mereka nggak jadi masalah. Tapi kalau minoritas itu selalu dipermasalahkan. Kenapa? Tolong jawab secara logis ya, secara akademik. Terima kasih. Oke, gue jawab belak-belakan, rasional, dan dingin secara logika, bukan normatif basa-basi. Kita beda satu-satu.
Apakah minoritas sengaja dipersulit dilama-lamain izinnya? Jawaban jujurnya, ya, sering kali iya. Tapi bukan karena ada aturan tertulis yang bilang persulit minoritas. Yang terjadi itu diskriminasi struktural sosial, bukan hukum eksplisit. Secara akademik, ini disebut administrative discrimination dan social veto. Mekanismenya begini, logis, bukan asumsi. Aturan pendirian rumah ibadah di Konoha meminta persetujuan lingkungan datangan warga FKUB. Di wilayah mayoritas A, minoritas B secara matematis pasti. Lebih sedikit pendukung, lebih mudah ditolak. Penolakan tidak perlu pakai alasan agama. Cukup, belum kondusif, warga belum sepakat, tunggu situasi, kurang tanda tangan. Ini membuat hak konstitusional dikunci oleh selera mayoritas lokal. Jadi kalau lu nanya, open quote, apakah sengaja dilama-lamain? Close quote. Sering kali iya, lewat cara yang kelihatannya legal, tapi substansinya tidak adil. Bukan konspirasi, tapi insentif sosialnya memang begitu. Pejabat lokal lebih takut ke mayoritas daripada ke minoritas. FKUB sering tidak netral. Ini kritik lama dari akademisi and Komnas HAM. Kenapa masjid bisa jarak 100-300 meter, tapi minoritas selalu dipersoalkan? Ini poin paling telanjang dan paling jarang diakui. Fakta hukum, tidak ada aturan nasional yang mengatur jarak minimum antar rumah ibadah. Yang ada hanya tata ruang zonasi, bangunan gedung, PBJ, IMB, kebutuhan nyata umat. Lalu kenapa realitanya timpang? Karena mayoritas tidak diperlakukan sebagai masalah sosial. Secara sosiologis, masjid dianggap bagian dari lanskap normal. Gereja, kelentang, vihara, dianggap pendatang, sensitif, potensi konflik. Padahal secara logika kota, kalau pakai standar kebutuhan dan jarak, masjid juga harus dibatasi. Tapi itu tidak pernah diberlakukan serius. Ini namanya, open quote, majority privilege, close quote. Bukan karena mayoritas jahat, tapi karena mereka tidak pernah diuji oleh sistem. Minoritas selalu diuji berlapis-lapis. Kenapa regulasi tajam ke bawah, tumpul ke atas? Karena desain aturannya memang cacat sejak awal. Masalah intinya ada di SKB 2 Menteri dan turunannya. Secara teori, negara harus menjamin kebebasan beragama. Tapi di Konoha, negara bilang silakan beribadah, asal mayoritas setuju. Ini logika terbalik dalam negara hukum. Dalam ilmu hukum, hak asasi tidak boleh tunduk pada voting sosial, tapi SKB membuatnya tunduk pada persetujuan sosial. Akibatnya, mayoritas hampir otomatis lolos. Minoritas harus membuktikan diri pantas. Apakah ini balas dendam antar agama? Jawaban jujur, bukan balas dendam terorganisir, tapi ada efek domino psikologis. Ada rasa ketidakadilan yang menumpuk. Ada normalisasi diskriminasi. Open quote, lah dulu mereka juga dipersulit. Close quote. Ini berbahaya karena ketidakadilan lama jadi pembenaran ketidakadilan baru. Negara gagal, warga saling kesimpulan paling jujur dan akademik. Sub minoritas memang lebih sering dipersulit, bukan karena hukum tertulis, tapi karena desain aturan yang memberi veto sosial, ketimpangan kekuasaan lokal, ketakutan pejabat pada tekanan mayoritas 2. Mayoritas bebas membangun, bukan karena lebih taat aturan, tapi karena tidak dianggap ancaman sosial. Pelanggaran administratif sering dimaklumi. 3. Masalahnya bukan agama A versus B, tapi negara yang melempar tanggung jawab HAM ke masyarakat. 4. Selama izin rumah ibadah bergantung pada tanda tangan warga, minoritas akan selalu kalah secara struktural mau sebaik apapun niatnya. Kalau lu mau, gue bisa lanjut ke simulasi logis. Apa yang terjadi kalau masjid diperlakukan seperti gereja? Alternatif regulasi ideal ala negara hukum sehat. Kenapa isu ini selalu meledak pas tahun politik? Berarti secara tidak langsung mayoritas mempersulit minoritas, sengaja mempersulit. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka sengaja mempersulit? Apakah karena kehilangan umat? Apakah karena kehilangan jemaat? Apakah karena mereka nggak mau ya keluarga mereka pindah agama? Kemudian kenapa isu ini selalu meledak pas tahun politik? Kemudian kalau misalnya dipersulit terus minoritas, apakah mereka akan pindah ke agama mayoritas? Apakah itulah sebenarnya tujuan daripada mayoritas sehingga mempersulit minoritas? Apakah mereka akan frustasi dengan agama, dengan sendirinya, apa gimana? Tolong jawab secara jujur, tanpa basa-basi. Jujur, sejujur-jujurnya. Gue jawab jujur-jujurnya, tanpa pemanis, tanpa dua sisi basa-basi. Yep. Kita pakai logika kekuasaan plus psikologi sosial, bukan ceramah moral. Kenapa mayoritas sengaja mempersulit minoritas? Jawaban pendeknya, karena bisa, dan karena ada rasa terancam, meski ancamannya sering imajiner. Jawaban panjangnya, ada 4 motif utama. Ini konsisten di banyak riset sosiologi agama dan politik identitas. A. Rasa terancam identitas. Identity threat. Mayoritas sering takut kehilangan dominasi simbolik, bukan jumlah real. Yang ditakuti bukan umat kami langsung habis, tapi lingkungan kami berubah. Anak-anak kami lihat simbol agama lain, normalisasi agama lain. Rumah ibadah itu bukan sekadar bangunan, tapi simbol legitimasi sosial.
Logikanya, open quote. Kalau ada rumah ibadah mereka di sini, berarti mereka diakui setara. Close quote. Dan buat sebagian mayoritas, kesetaraan itu terasa seperti kehilangan keistimewaan. B. Ketakutan laten soal pindah agama, meski jarang diakui. Lu nanya ini dan gue jawab jujur. Ya, ini salah satu motif psikologisnya, walau jarang diomongin terang-terangan. Bukan karena minoritas aktif mencuri umat, tapi karena mayoritas tidak sepenuhnya yakin umatnya kebal. Ada kecemasan internal. Kalau agama mereka tampak rapi, modern, nyaman, kalau anak muda lihat alternatif. Ini bukan soal fakta, tapi ketakutan kompetisi simbolik. Makanya yang ditolak sering. Gereja megah, kelenteng besar, sekolah agama minoritas. Bukan karena IMB, tapi karena terlalu kelihatan. C. Logika kekuasaan lokal. Dominasi harus dipertahankan. Ini paling dingin dan paling jujur. Mayoritas berpikir, open quote, kenapa kita harus memudahkan yang bukan kita di wilayah kita, close quote. Di level desa RT, mayoritas pemilik kuasa sosial, minoritas tamu permanen. Dan dalam logika kuasa, kuasa tidak suka berbagi. Kuasa tak perlu alasan moral, cukup alasan administratif. Makanya dipakai, tanda tangan, FKU belum waktunya. Tunggu kondusif. Ini bukan agama, ini politik mikro. D. Normalisasi. Dari dulu juga begitu. Banyak yang mempersulit bukan karena benci, tapi karena, open quote, dari dulu aturannya emang gini. Diskriminasi yang diwariskan dianggap wajar jadi kebiasaan. Ini yang paling berbahaya karena pelakunya merasa netral. Korbannya tetap dirugikan. Apakah tujuannya supaya minoritas pindah agama? Jawaban jujur dan pahit, bukan tujuan resmi. Tapi ada harapan implisit di sebagian orang. Harapan implisitnya bukan, open quote, ayo pindah agama, close quote. Tapi, open quote, kalau mereka capek, ya menyesuaikan, close quote. Dan menyesuaikan bisa berarti beribadah diam-diam, tidak bangun rumah ibadah, atau pindah keyakinan. Bukan strategi sadar, tapi efek yang diterima tanpa rasa bersalah. Apakah minoritas akan pindah agama kalau dipersulit terus? Secara data dan psikologi, mayoritas tidak pindah agama. Yang terjadi justru seradikalisasi internal, jadi makin tertutup. Ibadah bawah tanah, trauma sosial. 2. Alienasi emigrasi, pindah kota, pindah negara, cabut dari ruang publik. 3. Sinisme terhadap negara, bukan agamanya yang ditinggalkan, tapi kepercayaan pada negara dan masyarakat. 4. Sebagian kecil memang pindah agama, tapi karena tekanan sosial, bukan karena keyakinan, dan sering meninggalkan luka panjang. Jadi kalau ada yang mikir, open quote, di pressure nanti mereka pindah, close quote, itu salah besar dan naif. Kenapa isu ini selalu meledak pas tahun politik? Jawaban belak-belakan, karena agama itu alat mobilisasi paling murah dan efektif. Politisi lokal tahu isu ekonomi ribet, isu korupsi berbahaya, isu agama instan dan emosional. Cukup narasi, open quote, kami menjaga mayoritas. Kami mencegah konflik. Kami dengarkan aspirasi umat. Boom, boom. Dukungan naik. Makanya penolakan rumah ibadah, aksi ormas, surat keberatan warga. Munculnya sinkron dengan siklus politik bukan kebetulan. Kesimpulan paling jujur tak filter. Gua rangkum sekeras mungkin. 1. Mayoritas sering mempersulit minoritas karena takut kehilangan dominasi simbolik, bukan karena ancaman nyata. 2. Ada ketakutan laten soal kompetisi iman, walau jarang diakui. 3. Sistem hukum memberi alat legal untuk diskriminasi sosial, dan itu dipakai. 4. Tujuannya bukan mengajak pindah agama, tapi menjaga hierarki. 5. Tahun politik memperparah karena agama dipakai sebagai alat konsolidasi massa. 6. Dampaknya, minoritas tidak pindah agama massal, tapi kepercayaan pada negara runtuh pelan-pelan. Kalau lu mau, gue bisa lanjut lebih brutal lagi, misalnya. Kenapa mayoritas paling defensif justru di daerah yang homogen? Kenapa ini merugikan agama mayoritas sendiri dalam jangka panjang? Skenario ke depan kalau aturan ini tidak diubah. Lu tinggal bilang lanjut atau pilih topiknya. Oke, singkat saja. Kenapa ini merugikan agama mayoritas sendiri dalam jangka panjang? Kemudian, apakah ini bikin anak muda apatis terhadap agama? Apakah ini benar atau tidak? Saya cuma bertanya ya. Tolong jawab dengan akademis, ya, dengan jujur. Terima kasih. Kenapa ini merugikan agama mayoritas dalam jangka panjang? Secara sosiologi agama dan politik, ada 3 dampak utama. Agama berubah dari sumber moral alat kuasa. Ketika agama mayoritas dipakai untuk membatasi hak orang lain, diblokkan jadi alat kontrol sosial. Maka yang rusak bukan jumlah umat, tapi otoritas moral agama itu sendiri. Dalam teori legitimasi, Max Weber, open quote, otoritas yang bergantung pada paksaan sosial akan kehilangan kepercayaan batin, meski tampak dominan. Close quote. Agama tetap besar secara angka, tapi kosong secara makna. B. Agama jadi tidak kompetitif secara ide. Kalau dominasi dijaga lewat hambatan administratif, bukan lewat kualitas ajaran. Tidak ada dorongan refleksi, tidak ada pembaruan, tidak ada dialog sehat. Dalam jangka panjang, open quote, agama mayoritas lemah secara intelektual tapi kuat secara simbolik. Close quote.
Ini berbahaya karena simbol tanpa substansi rapuh. C. Agama disamakan dengan ketidakadilan negara. Bagi publik, negara gagal netral, tapi yang terlihat menekan adalah agama mayoritas. Akibatnya, open quote, kritik ke negara dialihkan ke agama, close quote. Ini menciptakan resistensi laten, terutama di generasi terdidik. Apakah ini bikin anak muda apatis terhadap agama? Jawaban akademiknya, ya, dengan pola tertentu. Bukan semua jadi ateis, tapi pola yang teramati, riset generasi. 1. Moral disengagement, agamanya ngomong cinta, praktiknya diskriminasi. 2. Privatisasi iman, tetap percaya tapi menjauh dari institusi agama. 3. Sinisme simbolik, anti-simbol agama di politik dan ruang publik. 4. Spiritual but not religious, ini tren global dan diperkuat oleh kasus-kasus intoleransi. Anak muda sangat sensitif terhadap kemunafikan moral. Kalau agama tampil sebagai open quote, mayoritas kuasa pembatas, close quote. Mereka tidak melawan, tapi meninggalkan secara diam-diam. Ringkasannya jujur dan akademik, diskriminasi struktural tidak menguatkan agama mayoritas, tapi menggerogoti legitimasi moralnya, melemahkan daya tarik intelektual, menjauhkan generasi muda. Ini efek jangka panjang dan senyap, tapi nyata. Kalau mau satu kalimat penutup, open quote, agama yang bertahan karena perlindungan kuasa bukan karena keteladanan akan menang hari ini, tapi kalah di masa depan. Close quote. Kalau kamu mau, saya bisa kasih contoh negara periode sejarah yang sudah mengalami pola ini. Oke, ya cukup ya. Nanti kita bahas di next video, nanti takut kepanjangan ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, dan yang saya bahas di sini dari sudut pandang akademis ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya tidak ada niat untuk ngajak yang nonton video untuk tidak beragama ya. Disclaimer on ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.